kemenangan Gibran maupun kemenangan Bobi Nasution tidak mungkin tanpa keberadaan eksistensi Jokowi sebagai presiden saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal, saya Saihu Bahowi. Selamat berjumpa kembali dalam kanal politik saya, Lambe Politik, Lambeku Lamis, Lambemu Tipis. Ya, baru-baru ini putra bungsu Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya untuk terjun ke dunia politik praktis. Kakak kandungnya, Gibran Rakabuming, membenarkan bahwa yang dimaksud dunia politik praktis adalah terjun ke eksekutif. Nah, ini artinya akan mengikuti jejak kakaknya. Nah, apakah dalam kontestasi Pilkada Solo? Kita belum tahu. Nah, bagaimana sebenarnya respon dari warganet atas keinginan Kaisang untuk terjun ke dunia politik praktis ini? Sekitar 55,8% warganet itu kecewa atas keinginan Kaisang ini. Kenapa? Karena Kaisang dianggap tidak konsisten dengan ucapannya. Sejak awal Kaisang sudah menekankan bahwa dia tidak tertarik untuk masuk ke dunia politik praktis. Tapi nyatanya ya masih keinginan, belum tentu benar. Andai Kaisang Pangarep nantinya maju dalam kontestasi Pilkada Solo 2024 dan menang, maka ini akan menambah daftar panjang deretan sukses karir politik keluarga Presiden Jokowi di Kota Solo. Nah, kita mencoba meretas perjalanan Presiden Jokowi dari Kota Solo. Jokowi terpilih sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Sukses membangun Kota Solo selama 5 tahun. Akhirnya mengantarkan Jokowi untuk kembali terpilih kedua kalinya, periode 2010-2015. Sekitar pada tahun 2010-2011-an muncul pemberitaan yang menghebohkan. Ketika itu Presiden Jokowi membawa proyek besar yang bernama Mobil Nasional SMK yang sampai saat ini belum terrealisasi. Tapi itulah yang mencuatkan popularitas Jokowi. Akhirnya Jokowi pada tahun 2012 maju di Pilkada DKI Jakarta. Di Pilkada DKI Jakarta, lagi-lagi Jokowi mampu memenangkan Pilkada Jakarta setelah mengalahkan petahana Fauzi Bowo. Padahal sebelumnya popularitasnya atau elektabilitasnya sempat terseok di awal, kalah dengan Fauzi Bowo. Namun perlahan tapi pasti akhirnya merangkak naik dan mampu memenangkan Pilkada 2012 DKI Jakarta. Komunikasi politik Presiden Jokowi sebagai Gubernur Jakarta waktu itu terkenal dengan gaya politik belusukan. Lagi-lagi politik gaya belusukan ini meningkatkan dan mendongkrak popularitas seorang Joko Widodo. Nah, kemudian pada Pilpres 2014, Joko Widodo bertarung bersama Prabowo Subianto. Dan akhirnya pada tahun 2014 Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dianggap sukses membangun Indonesia dalam 5 tahun, akhirnya Jokowi terpilih kembali untuk periode kedua Presiden 2019-2024. Nah, itu adalah perjalanan dari Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang bagaimana dengan Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo? Gibran mulanya juga tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Ini saya mengutip dari Harian Media Indonesia pada tahun 2018. Namun ya, zaman terus bergerak. Akhirnya Gibran juga terjun ke dunia politik dan maju dalam kontestasi Pilkada Solo 2020. Perjalanannya dibilang cukup mulus, walaupun sebenarnya sempat terhambat ketika
Gibran mendaftarkan ke DPC PDI Perjuangan di kota Surakarta. Nah, saat itu sebenarnya peluangnya sudah tertutup karena secara mekanisme internal partai memungkinkan untuk mengusung nama calon wali kota dan wakil wali kotanya saat itu adalah Ahmad Pramono dan Teguh Prakoso. Tapi Gibran tidak putus asa. Gibran bertandang ke Jakarta, sowan ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan tiket untuk maju sebagai wali kota Solo akhirnya dikantongi Gibran Rakabuming. Kalau bukan anak presiden, apakah bisa semulus itu jalannya? Kita tidak tahu. Nah, kemudian waktu itu Gibran nyaris menjadi calon wali kota tunggal karena tidak ada pesaingnya waktu itu. Tiba-tiba muncullah seorang tukang jahit yang akhirnya bersaing dengan Gibran. Dan Pilkada Solo akhirnya sesuai prediksi Gibran Rakabuming menang telak. Terpilihlah kemudian Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo. Nah, bagaimana dengan Pilkada 2024 nanti? Gibran sudah digadang-gadang, sudah diulus-ulus oleh partai-partai besar untuk maju dalam kontestasi Pilgub, pemilihan gubernur, entah itu Jawa Tengah, entah itu Jakarta. Radar dari berbagai lembaga survei sudah menyebutkan bahwa kemungkinan besar Gibran akan maju dari dua provinsi ini. Opsinya ada dua. Nah, bagaimana kemudian kemenangan Gibran sebagai gubernur ataupun kemenangan nantinya kalau kemudian Kaisang maju sebagai calon wali kota Solo sangat bergantung pada hasil Pilpres 2024. Kenapa? Pilpres diselenggarakan pada bulan Februari 2024. Sementara pilkada baik itu di tingkat gubernur dan wali kota dan kabupaten itu dilaksanakan pada bulan November. Ada waktu sekitar 8 bulan. Peta politik bisa sangat mudah bergerak, bisa sangat mudah berubah. Kenapa? Kalau misalnya yang menang di Pilpres 2024 nanti adalah presiden terpilihnya memiliki ikatan emosional dengan presiden saat ini Joko Widodo, boleh jadi jalan lempang bagi Gibran untuk maju sebagai gubernur maupun jalan lurus bagi Kaisang untuk terjun ke dunia politik praktis akan sangat mudah untuk didapat. Ya, semuanya masih prediksi, semuanya masih berasumsi. Dalam politik ya begitu. Nah, apakah kemudian dari keluarga Jokowi itu bisa mendapatkan privilege seperti yang diasumsikan oleh masyarakat? Joko Widodo sudah menekankan, membantah bahwa Presiden Joko Widodo tengah membangun dinasti politik. Alasannya sih bisa diterima, bahwa Gibran juga bertarung di pilkada untuk memerebutkan suara rakyat karena dipilih secara langsung. Kalau ditunjuk itu berbeda. Begitu halnya dengan menantunya Bobi Nasution yang menang di Pilkada Medan. Tapi persepsi tidak bisa dilawan. Publik sudah mengasumsikan bahwa kemenangan Gibran maupun kemenangan Bobi Nasution tidak mungkin tanpa keberadaan eksistensi Jokowi sebagai presiden saat ini. Nah, sekarang kita mencoba meretas perjalanan karir politik keluarga presiden dari presiden pertama sampai presiden terakhir misalnya. Kita langsung ke presiden kedua aja, coba ya. Soeharto pernah menempatkan anak sulungnya Siti Hardianti alias Mbak Tutut menjadi menteri sosial, tetapi nggak bertahan lama bersamaan dengan jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Kemudian B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki 2 putra dan 2 putranya Ilham Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Keduanya sama sekali tidak terjun ke dunia politik praktis. Nah, kemudian presiden berikutnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur memiliki putri yang bernama Yeni Wahid, pernah terjun ke politik tapi tidak berlangsung berapa lama setelah ada konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa.
Mereka semuanya tidak terjun ke dunia politik praktis dalam konteks di eksekutif misalnya. Nah, kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri. Dia memiliki putri yang bernama Puan Maharani. Tetapi Puan Maharani ditempatkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai kader partai. Bagaimana kemudian Puan Maharani ini dididik untuk bagaimana bernegosiasi, melobi, bertarung di daerah pemilihan, bagaimana merebut suara hati rakyat, bagaimana mengatasi konflik internal partai. Inilah yang kemudian menjadikan Puan Maharani menjadi politisi seperti saat ini dan mengantarkannya sampai sekarang sebagai Ketua DPR. Nah, sekarang ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 ini memiliki 2 putra juga, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan Edi Baskoro. Keduanya berkarir di dunia politik, namun sampai saat ini belum pernah terjun ke dunia politik praktis dalam konteks di lembaga eksekutif. Keduanya benar-benar kemudian dididik untuk bertarung dalam politik di parlemen. Untuk Edi Baskoro dan AHY ditempatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Terlepas dengan segala kontroversinya, dengan fasilitas SBY sebagai presiden, toh akhirnya diakui bahwa AHY dianggap sukses membangun Partai Demokrat. Nah, sekarang ke Presiden Joko Widodo. Kalau kita melihat Jokowi pertama sukses menjadi wali kota Solo dari pengusaha mebel menjadi wali kota. Kemudian Gibran Rakabuming dari pengusaha kemudian jadi wali kota. Nah, apakah kemudian Kaisang Pangarep ini yang backgroundnya juga pengusaha sekarang akan jadi wali kota Solo? Lagi-lagi ini masih keinginan yang belum terwujud dan terrealisasikan. Kita masih menunggu. Nah, yang paling penting lagi adalah sebenarnya kalau kita bisa menitipkan pesan kepada Mas Kaisang. Sebenarnya bagaimana dia untuk menggeluti dunia politik lebih dulu. Bagaimana dia bertarung di daerah pemilihan, bagaimana kemudian mengatasi konflik internal partai. Itulah yang bisa mengasahnya menjadi politisi sejati. Ini menjadi penting sehingga ketika dia duduk di legislatif maupun nanti kemudian ke eksekutif, memiliki jam terbang sebagai seorang politisi sejati. Nah, di akhir ini saya mencoba berpantun, jika hendak pergi ke Washington DC, alangkah baiknya berkabar. Jika hendak menjadi politisi, hendaknya mau belajar. Ya, demikian lambe politik kali ini. Lambe kulamis, lambemu tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.